Aku tidak galak bantu bukan apa, takut kena tipu. Sebenarnya yang tertipu adalah diri kita sendiri. Ya, yang tertipu adalah siapa? Diri kita sendiri. Memang zaman Nabi tidak katik yang nipu-nipu begitu, ada. Yang berkhianat, ada. Tapi yang mati karena khianat mereka, memang yang dikhianati mati, tumpah darah mereka, hancur badan mereka. Tapi yang berkhianatlah yang paling menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrah li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, jamaah penerima bakwan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberikan oleh Allah umur dan kesempatan untuk dapat kembali hadir di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjidnya, khususnya Masjid As-Salam. Dan alhamdulillah habis sholat kita menghidupkan diri dengan wirid, menghidupkan diri dengan zikir, dan lanjut dengan kajian ilmu. Ulama mengatakan kalau kepengen menghadiri majelisnya para nabi, maka hadirlah majelisnya para ulama, para mereka yang memberikan ilmu. Maka mudah-mudahan majelis kita ini laksana majelisnya para nabi, amin. Yang dari sini kita mendapatkan konsumsi rohani kita, makanan rohani kita yang tadinya lemah ibadah menjadi kuat, yang tadinya takut untuk berjihad kini menjadi berani. Kita berbicara kemarin masih masalah jihad, di mana jihad itu tentu ada dua, ad-da'watu ilal Islam. Yang pertama adalah dakwah, mengajak kepada agama Allah. Terutama kita mulai dari keluarga kita, jangan sampai kita ini muslim tapi Islam tidak hidup di rumah kita. Bukalah telinga kita, tengok anak-anak kita ini sudah sholat atau belum. Ini kadang-kadang hebatnya, bebaskan Aqsa, di rumah dewek banyak kemusyrikan. Ya, bebaskan Aqsa, di rumah dewek dak katik yang sholat. Bebaskan Aqsa, masjid dewek sepi. Ini mak mano nih modelnya ini, ya. Nah, ini ke masjid apa dia Mang Abu Heri. Itu bukan rudal, cabai rawit. Ya. Nah, jadi bebaskan Aqsa, maka bebaskan juga hati kita dari berat diri untuk mengajak orang menuju Islam. Maka yang pertama adalah disebut yang namanya al-qital. Maka kita ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita bahas kemarin. Mudah-mudahan berani kita menegur istri kita yang belum menutup aurat. Berani kita menegur dulur kita yang belum mau sholat, ya. Berani kita menegur orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, bahkan ngajak orang tua kita. Apa kabar mak? Sehat? Caknya umur lah parak mati. Ya, ngapo masih belum galak sujud sama Allah? Seumuran cak ini masih sibuk nyari judul lagu dangdut yang belum dihafal. Mestinya duduklah cari surat apa yang belum dihafal. Diajak mereka bicara. Ini kadang-kadang kita bicara wae ndak sanggup.
Padahal kita jualan barang berani. Assalamualaikum lor, aku ada toko tenang. Ngajak orang belanja di toko kita saja kita berani. Lebih hebatnya lagi Pak Edi, ngajak wong milih pilihan partai gitu, kita berani. Oloan kamu nih. Ayo pilih ini, keistimewaannya 1, 2, 3, 4. Ngapa ngajak menuju Islam tak berani? Ngapa ngajak menuju Allah tak berani? Teriak salat subuh sama anak-anak kita. Teriak, ayo bangun, sujud kepada Allah, ketil kaki istri kita. Ya, untuk mau bertahajud kepada Allah. Kenapa kita laju tak berani? Tapi ngajak yang ke lain berani. Ya, ngajak happy-happy berani, bahkan sanggup ngajak sumbangan. Ayo kita acara reuni, ayo siapa yang nak nyumbang. Oh, subhanallah, isi reuninya mending ada yasinan, ada tahlilan, ada tausiahnya. Ini dari mulai pembukaan sampai akhir isinya apa? Ditutup dengan lagu perpisahan ini ya. Ya, ya reuni tidak apa-apa, yang penting apa? Isinya punya makna. Kalaupun ada nadanya, nada-nada yang tidak mengundang apa ibu-ibu maksiat, maka kami ingatkan. Nah, baru yang berikutnya, inilah namanya al-qital saif, yaitu berperang dengan pedang. Berperang ini tentu bukan yang aman, kayak kita kawan tetangga kita seseorang non muslim putus lehernya, ini tidak benar. Ini bukan jihad, ini namanya jahat. Ya, Islam seperti yang saya sampaikan di awal, sekalipun menaklukkan negeri, pendeta-pendeta tidak boleh dibunuh, wanita-wanita tidak boleh dibunuh, anak-anak kecil tidak boleh dibunuh, gereja-gereja mereka, kuil-kuil mereka tidak boleh dihancurkan. Ketika masuk di gereja, melihat salib jatuh tergeletak di lantai, diangkat, diletakkan di tempatnya. Kenapa? Ada ayat Allah, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan mencaci orang yang berdoa kepada Allah. Tak boleh. Kenapa? Dengan mencaci mereka, membuat mereka akan mencaci Tuhan kita sendiri. Maka jangan main-main. Tapi sekarang ini bukan lagi perang, pembantaian, ya. Baik itu atas nama politik kek, baik itu atas nama agama kek, baik itu atas nama rebutan lahan, masa bodoh alasan mereka, tapi mereka sudah membunuh orang sekehendak perutnya. Maka ibu, dunia Islam tidak pernah tercatat membantai manusia. Kalau berperang nabi mano, ya. Kalau berperang kita nih yang namanya memang dicatat nabi yang akan turun perang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tidak turun perang. Ini Pak Edi, Nabi Musa tidak turun perang, marah diperangi Nabi Musa, dikejar sampai ke lautan dan terpojok. Nabi Isa apalagi malah terancam didustakan dan dibunuh. Maka belum pernah Nabi Isa hadir dalam perang satupun. Cek para nabi mana yang turun perang, tidak kati. Maka yang lengkap ujiannya adalah baginda kita Nabi Muhammad. Nabi Musa sama Nabi Harun ngajak orang-orang Israel untuk membebaskan Palestina. Nah, ini cerita dijadikan dalil oleh mereka. Maka kaget satu saat nanti setelah ini kita bahas, ya, yang ngaku-ngaku paling berhak dengan Al-Aqsa itu siapa? Mereka dulu tidak mau. Wahai Musa, kamu dan Tuhanmu sajalah yang membebaskan Palestina. Mereka tidak mau. Sekarang aja mereka menggunakan alasan itu. Jadi Bapak Ibu, dan dulu Nabi Musa membebaskan itu bukan apa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya penyembah selain Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan itu diperintahkan oleh Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan perang ini ya, kalau sudah saatnya ya kita tidak boleh takut karena perintah Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Kalau sudah saatnya perintah Allah untuk mengangkat pedang ya, atau berjihad di jalan Allah, maka perangi mereka sampai tidak terjadinya fitnah dan benar-benar agama itu menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ibu baca hadis-hadis akhir zaman ya, baca hadis-hadis akhir zaman. Wa qala ta'ala wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah memuliakan orang-orang yang jihad di jalan Allah itu semulia-mulianya dengan pahala yang agung di atas orang yang duduk-duduk saja. Jadi kalau ada orang yang duduk-duduk baik, itu nilai, walaupun dia beriman, dibandingkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, nilai mereka kecil di hadapan Allah. Rajulah, kamu be yang jihad, aku ini yang tahajudnya be. Ya, maka yang turun jihad di jalan Allah lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang saya sampaikan sama ibu-ibu waktu dulu, ada orang yang mati ketimpa apa namanya tuh di Mekah itu, keren apa kan? Ya, kita ngomong apa? Ya Allah, kasihannya ya mereka yang haji ketimpa keren, kau tuh nah yang kasihan. Kalau dia tidak kasihan, mati di tanah yang paling mulia dalam kondisi niat berhaji. Kau nonton TV, habisin hari-hari dengan episode sinetron. Ngapa kau nak kasihani dia? Kau tuh nah yang kasihan, yang belum tentu mati dalam kondisi yang mulia. Maka benar kata orang-orang tuh, kita ini kalau nengok orang Palestina kasihan gitu, nengok darahnya keluar, tapi sejatinya kita yang kasihan. Ya, mereka sudah diangkat oleh Allah derajatnya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin. Maka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, walaupun sekarang ini viral, buyan kamu ngeluarin duit kamu, buyan kamu ditipu. Yang nipu berdosa, yang ngeluarin duit niatnya untuk jihad, untuk nolong mereka yang di Palestina, tidak bodoh. Bahkan walaupun duit bapak ibu tidak sampai, katakanlah ditipu, jauh lebih mulia daripada yang ngomong, itulah aku dah galak bantu, takut kena tipu. Maka yang ngomong seperti ini tidak katik gunanya. Serius, tersinggunglah. Agam bayu dah agam dem. Lah iyo, aku dah galak bantu bukan apa, takut kena tipu. Sebenarnya yang tertipu adalah diri kita sendiri. Ya, yang tertipu adalah siapa? Diri kita sendiri. Memang zaman Nabi tidak katik yang nipu-nipu begitu, ada. Yang berkhianat, ada. Tapi yang mati karena khianat mereka, memang yang dikhianati mati, tumpah darah mereka, hancur badan mereka. Tapi yang berkhianatlah yang paling menyesal. Ya, yang paling menyesal. Wong pemberdekaan Indonesia baik, pengkhianatnya bukan siapa-siapa. Siapa pengkhianatnya? Wong kita dewek, sama-sama PC hidungnya, sama-sama hitam kulitnya, sama-sama makan ubi. Tapi ingat, yang mati dikhianati jauh lebih mulia daripada yang mengkhianati. Ya, maka ibu-ibu, ini orang-orang yang jihad di jalan Allah, nak ketipu, nak tak ketipu, punya nilai sendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ketipu tu sekali baik, malah ketipu terus namanya allala wal buyanu wal bangun. Ya, zaman ketipu sekali, tengok masih dengan dia lagi, ini yang jadi masalah. Seandainya Mang Bakhtiar bantu ketipu sekali baik, ya. Ini kadang-kadang lah ketipu masih ya.
Tapi ini bukan yang di sini, yang tempat lain. Kalau yang di sini insyaallah sering ketipu. Ya. Tuh pahalanya tinggi di sisi Allah. Selanjutnya apa? Darajatim minhu wa maghfirah wa rahmah. Mereka akan mendapatkan darajat yang tinggi, ampunan dan rahmat dari Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan mereka di sisi Allah, sedoso apapun mereka dapat ampunan dari Allah. Ya, mereka dapat ampunan dari Allah. Makanya ibu jangan heran sekarang ini bertebaran ada yang mati saudara-saudara kita tuh dengan muka senyuman. Itu tidak dibuat-buat. Ndak kate wong mati itu action. Ndak ate, memang matinya cak itu. Senyum. Kita ini ndak tahu mati kita kakek. Bisa jadi matanya majam sebelah. Ya, ini kalau mereka dengan senyum. Karena apa? Memang ada hadis Nabi ini Pak Edi. Di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah bahwasanya orang yang mati itu ketika belum dicabut nyawanya, ketika nyawanya di sini itu ditampakkan oleh Allah tempatnya di mana. Ketika dia tempatnya di surga, dia dibius. Nah, seolah-olah dia nak segera masuk. Tapi paslah di sini dia nengok tempatnya di neraka, maka dia nak narik diri, nak melawan. Nah, itulah maka raihnya buruk waktu meninggal. Mudah-mudahan yang di sini nanti kita semua ini mudah-mudahan walaupun makannya bakwan sambil ngabisi kopi ini, insya Allah nanti ketika meninggal ditunjukkan oleh Allah tempat surga. Amin. Oh ya Allah. Apalagi pas di situ lagi lewat bidadarinya. Ya Allah. Ya, nah, itu kendak Mang Samsudin. Ya. Ya, kendak Mang Samsudin, bukan cuma surga yang nampak, masya Allah. Ini tercatat dalam satu riwayat dalam kitab Syarah Riyadil Badi'ah. Aku ini nyampaikan sesuatu yang aku baca, dan yang aku baca itu ada kitabnya, bukan yang aku sekedar dengar. Ya, baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Nah, di sini memang sadis kalau nak dibaca terjemah ayatnya, sadis memang. Faqtulul musyrikina, bunuh orang-orang musyrik. Tapi ingat, bunuh di sini bukan di saat kondisi aman, tapi dalam kondisi perang. Ya, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu berada, ambil mereka, kumpulkan mereka, dudukkan mereka. Tapi masih ada ujungnya. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, tangkap, mereka dudui, ajak ngobrol. Kalau mereka bertaubat, kalau mereka melaksanakan sholat, kalau mereka bayar zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Ya, jadi Islam itu kalau untuk masuk Islam tidak pernah dipaksa. Tidak seperti di Spanyol ketika kita kalah pada saat perang salib, orang-orang muslim dikasih dua pilihan, keluar dari daerah itu atau keluar nyawanya dari tubuhnya. Tuh, alhamdulillah di Mesir itu walaupun dulu berapa kali ditaklukkan oleh Islam, gereja mereka masih berdiri, agama-agama klasik masih berdiri, tidak satu pun yang dibantai. Coba tengok di Spanyol itu. Ya, mereka saat ini ibu-ibu jangankan, mereka itu ada yang muslim sampai sekarang, tapi perilakunya tidak seperti ibu-ibu. Ya, mereka tuh kalau pakai jilbab bermasalah. Ya, bermasalah. Ala kulli hal, kita sama-sama memperhatikan ayat-ayat jihad ini fi sabilillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah, berjihad di jalan Allah, baik dengan harta mereka atau jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka punya derajat yang paling tinggi dan mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Yubashshiruhum rabbuhum, Allah akan ngasih kabar sama mereka, bi rahmatin minhum, dengan rahmat, waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Selain dapat rahmat, dapat ridha, dapat surga yang di dalamnya aneka ragam macam nikmat,
khalidina fiha abada. Mereka semua akan kekal. Ibu-ibu, ada satu hadis ketika perang Uhud terjadi. Ketika perang Uhud, kaum muslimin banyak yang mati. Ya. Ketika banyak yang mati, ibu-ibu, apa yang terjadi? Ada burung namanya burung khidir. Burungnya warna hijau. Orang-orang yang mati jihad di Uhud itu diambil nyawanya. Ketika mereka mati, langsung didudukkan di satu tempat di bagian daripada surganya Allah. Ketika mereka duduk di bagian surga itu, mereka langsung disuruh makan. Ketika mereka makan, mereka bilang apa? Ya Allah, izinkan kami untuk kembali ke dunia, ngasih kabar sama mereka agar jangan takut untuk mati jihad di jalan Allah. Kata malaikat, tenang, itu tugas kami. Tugas kamu tinggal menikmati apa yang kamu perjuangkan. Tapi ingat, ada juga Pak Edi yang berjuang di jalan Allah tapi dia tidak masuk surga. Ada itu. Jangan sampai kita masuk golongan ini. Wah, di dunianya ketengokan ngangkat pedang, naik kuda. Ya, ada. Subhanallah, ada yang berjuang mati-matian. Kenapa? Niatnya salah. Yang dikejarnya bukan dunia, yang dikejarnya bukan Allah, yang dikejarnya suhro, biar terkenal. Maka yang pengen disebut namanya jadi pahlawan, sehingga dieluk-elukkan di dunia jadi pahlawan, apa kata Allah? Sudah kau dapat apa yang kau inginkan. Apa yang aku beri sudah aku berikan dulu di dunia. Maka di akhirat yang salah niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat nilai jihad, tapi akan dapat nilai apa? Nilai dunia saja. Nah, oleh karena itu tidak kata lain, apa yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagai ayat terakhir, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, jalanlah, larilah, khifafan, baik itu perjalanannya ringan ataupun berat. Wajahidu bi amwalikum, berjihadlah di jalan Allah dengan hartamu, bi amwalikum wa anfusikum, atau jiwamu di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu semua jauh lebih baik ya kalau seandainya kalian tahu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngajak kita ini galau-galau, bismillah, minimal nolong saudara-saudara kita di Palestina itu dengan 4 perkara. Satu, dengan hati, ada rasa kasihan. Ya Allah, aku ini cuma pacak nangis si baik, cuma pacak doakan baik ya Allah. Ya, jangan kita masuk golongan ademlah itu Palestina itu urusan apa? Politik. Tengok baik, yang model mak ini kaget kalau susah tetangganya ngomong ademlah, nolong dia tuh, ngelemaki dia baik. Percaya? Cobalah. Kudoakan nian. Amin. Ya. Tuh, ademlah, bukan negara kita. Ada yang cerita ada? Hadir tak uangnya? Alhamdulillah kalau yang kedua, selain dengan hati apa? Bil badan, dengan badan. Dengan badan. Apa baik dengan badan ini? Bisa jadi kalau di Indonesia dengan ngajak wong kumpul, dengan ngajak wong bantu, dengan apa? Memfasilitasi orang. Syukur-syukur seperti yang di Palestina itu, mereka badan mereka sudah siap, itu lain lagi. Nah, sekarang ini banyak tentara, banyak keren-keren, tanknya masya Allah. Kalau untuk unjuk rasa demonstrasi, wajahnya hebat nian. Pas lah perang, cuma untuk demonstrasi, untuk apa? Tuh negara-negara yang di sekitar apa? Di sekitar Aqsa tuh. Untuk apa? Oh, mencari ya, tak katik gunung. Ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Untuk apa? Kalau seandainya membiarkan dulur-dulurnya sesama Arab, membiarkan dulur-dulurnya sesama Muslim, untuk apa? Latihan, nyuruh-nyuruh. Ternyata ketika ada dulurnya yang disiksa, diem baik, ya. Tapi insya Allah Indonesia tidak seperti itu. Amin. Nah, yang ketiga dengan apa? Dengan harta.
Kita ini kalau bisa dengan harta ya. 2.000, 3.000, 5.000, cari yang kacamatanya nyampak, tidak jadi masalah. Yang penting niatnya untuk bantu. Syukur-syukur yang terakhir, biljah, dengan kewibawaan. Maka kita salut salah satu menlu gitu, Menteri Luar Negeri Ibu siapa tuh? Itu dia menggunakan jabatannya untuk minta izin supaya bantuan bisa masuk dari Indonesia. Nah, itu pandai. Ya, itu pandai. Ada yang nyibir, tidak pandai itu. Ya, yang nyinyir. Nah, kita salut. Berarti jabatannya ada gunanya. Untuk apa jadi Menteri Luar Negeri diam-diam baik? Ya, untuk apa? Nah, itu yang kita salut. Jadi Menteri Luar Negeri mengajukan hubungan itu namanya biljah, dengan kewibawaan, dengan jabatan mereka. Nah, mudah-mudahan kita semua ini Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, dengan hati pun mudah-mudahan tergolong orang-orang yang menolong kita insyaallah. Pertemuan berikut saya akan masih lanjut tentang membaca ayat-ayat jihad dan juga hadis-hadis jihad, supaya kita ini tahu apa baik yang dibimbing oleh Allah ya dalam jihad kita ya, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Demikian, dan saya sekali lagi mengingatkan apa yang diundang oleh Kak Lutfi tadi, kalau memang punya kesempatan jam 8 ini hadir bersama kami di Arisalah bersama Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'aqil. Beliau datang dari Malang sebagai penutup safari maulid kami, dan sekaligus kami di situ mengadakan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Insyaallah duitnya tidak dipakai untuk pembangunan Arisalah, tidak, memang untuk Palestina, dan kami akan menyalurkan kepada orang-orang yang memang terpercaya insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang membutuhkan pertolongan, tapi di antara hamba-hamba kami ada yang lebih perlu dari kami untuk pertolongan ya Allah. Maka berikan kami di atas ketidakberdayaan ini mampu menolong saudara-saudara kami ya Allah, baik yang ada di sekitaran rumah kami ataupun yang ada di sekitaran negara kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami dan mereka, terutama untuk menyelamatkan nyawa mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Itulah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Maafkan kami ya Allah, di tengah teriakan mereka kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. Kami hanya bisa mengelus dada, kami hanya bisa mengirim doa. Mudah-mudahan mereka Engkau angkat derajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jagalah negeri kami ya Allah dari pengkhianat-pengkhianat yang menghancurkan negeri ini ya Allah, dari pengkhianat-pengkhianat yang menyerahkan negara ini ke tangan orang-orang yang ingin menjajah negeri ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, dari kami masyarakat Masjid As-Salam yang kecil ini ya Allah, mudah-mudahan doa ini sampai kepada malaikat yang menghantarkan ke arasy-Mu ya Allah, sehingga mendatangkan pertolongan buat saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan anak-anak di sana yang tiada orang tuanya, yang tiada ibunya, diberikan kekuatan untuk menjadi pejuang-pejuang-Mu ya Allah. Terus lahirkan ya Allah anak-anak yang hebat dari negeri Palestina, pejuang-pejuang yang luar biasa, penghafal-penghafal Quran yang menjaga agama mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.